Truk Colt diesel bermuatan tandan buat sawit ini terguling dan menghantam sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya lintas Sumatera KM1, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, Sumatera Barat. Truk yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini terguling setelah hilang kendali dan oleng akibat kelebihan muatan. Satu unit warung yang merupakan konter HP yang berada di pinggir jalan hancur akibat ditabrak kendaraan tersebut. Selain menabrak warung, muatan truk berupa buah sawit berserakan di jalan. Peristiwa ini pun sempat membuat kemacetan panjang di sekitaran lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sang sopir spontan melompat keluar dari dalam kendaraan. Aduh Pak, tiba-tiba datang aja gitu. Soalnya lagi duduk jaga konter, minum teh, tiba-tiba udah dorong ada di tengah. Tahunya udah begitu Ya. aja. Gimana, kaget nggak dalam peristiwa? Kayak gitu. Muatannya sudah berlebih dan jalan di sekitaran lokasi agak miring karena muatannya berlebih, jadi baknya itu terbawa miring, jadi di luar dari kontrol di supir, jadi mengakibatkan bak jatuh dan menimpa satu buah rumah. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video bentrokan antara pengiring jenazah dari anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat warga mengantar jenazah menuju lahan perkuburan. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sejumlah pengendara menggeber knalpot brong sehingga mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Padahal sebelumnya sudah diingatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk tertib. Saat depan Makodam 13 Merdeka, rombongan bersih tegang dengan warga sekitar dan anggota TNI yang saat itu berjaga-jaga di dalam markas langsung keluar untuk melerai dan kondisi terkendali. Tak disangka ada seorang pengendara menggeber knalpot brong dan kembali memicu emosi anggota TNI. Setibanya di depan markas Kodam, Babinsa kembali mengingatkan karena ada beberapa rombongan pengiring yang dengan sengaja memprovokasi dengan menutup akses jalan dari jalan yang berlawanan. Hal inilah yang memicu warga masyarakat di kanan kiri jalan emosi ataupun terpancing emosi sehingga mereka turun ke jalan menghentikan rombongan ataupun konvoi tersebut. Akhirnya situasi kembali terkendali dan rombongan kembali melanjutkan dengan tertib. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Waspada nih sama maling motor zaman sekarang, Cekiders. Lengah dikit bisa jadi korbannya. Komplotan maling ini mencoba melancarkan aksi di komplek perumahan. Satu motor terlihat berhasil dibawa kabur nih sama si maling. Namun di saat mencoba menyalakan motor, si maling kepergok oleh warga. Nggak mau ambil resiko, maka si maling meninggalkan motor curiannya deh. Nggak cuma motor aja loh Cekiders, mobil juga jadi sasaran aksi pencurian. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini melancarkan aksi mencurinya di perumahan Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini pelaku mengincar mobil pick-up yang terparkir di sisi jalan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku saling berbagi peran Cekiders. Pelaku pertama bertugas memantau situasi, sementara pelaku satunya bertindak sebagai eksekutor. Tak sampai 1 menit, mobil pickup pun berhasil dibawa kabur tanpa disadari oleh pemiliknya.
Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Asila, inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah kota Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda dan Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 hingga 60 cm. Akibatnya ratusan sepeda motor mengalami mogok karena menerjang banjir. Seperti inilah suasana di kedua arah Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Genangan yang terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jakarta membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dampak banjir tersebut, ratusan sepeda motor yang nekat menerobos genangan banjir mengalami mati mesin. Banjir selain disebabkan curah hujan yang tinggi, juga diperparah akibat meluapnya aliran Kali Bungur. Sementara di daerah Ciledug Raya, genangan air mencapai ketinggian 40 hingga 60 cm. Selain disebabkan hujan deras, kondisi jalan yang cekung membuat jalan tersebut tergenang air. Akibat tingginya air, arus lalu lintas dari Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya menjadi terganggu. Sementara itu, sejumlah kendaraan roda 2 pun mengalami mati mesin karena menerobos genangan. Petugas sumber daya air Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menggunakan pompa untuk menyedot air yang berada di jalan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat hujan deras disertai luapan air sungai mengakibatkan sejumlah jalan di kota Cimahi terendam banjir hingga seluruh jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara sebuah mal di Jember, Jawa Timur tergenang air hingga setinggi mata kaki. Seperti inilah banjir yang merendam Jalan Cikugur, Kota Cimahi, Jawa Barat. Banjir diakibatkan hujan deras serta luapan air sungai Cikugur yang menyebabkan air mengalir deras hingga ke jalan raya. Tak hanya itu, akses jalan Cipageran terputus dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengakibatkan mati mesin. Emang nggak bisa dilalui banget sama kendaraan. Harus muter. Di sana juga ada rumah runtuh. Pas ke sana, tadi pas ke sini paling yang aman Haji Gopur. Oh, Haji Gopur. Jauh lagi. Ini kenapa Kang meluap dari sungai atau gimana? Sungai di sebelah sana. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperlebar drainase guna pencegahan banjir. Video yang viral di media sosial, sebuah mal ternama di Jember tergenang air akibat hujan deras. Hingga membuat halaman di belakang mal tak mampu menampung genangan air hujan hingga masuk ke bagian dalam mal. Meski ketinggian air hanya semata kaki, namun kejadian ini sempat membuat petugas kebingungan untuk membersihkan genangan air. Namun kegiatan mal tersebut tidak terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar di Jalan Limau, Kebayoran Baru tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya satu unit mobil rusak berat tertimpa batang pohon yang menutup jalan. Dalam rekaman CCTV terekam jelas detik-detik tumbangnya sebuah pohon besar yang menimpa sebuah mobil saat hujan deras yang disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta Selatan. Petugas dinas terkait yang menerima laporan mengevakuasi batang pohon yang tumbang di kawasan Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama untuk mengevakuasi batang pohon yang dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin. Namun akibat tertimpa pohon, kondisi bagian belakang mobil rusak berat. Seperti yang kita lihat sendiri di sini kabel dan satu unit mobil. Bang, ini pohon jenis apa Bang tadi Bang? Pohon seri.
Tingginya? Tingginya kurang lebih 3 meter. 3 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan di saat musim penghujan seperti sekarang ini. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sedikitnya 11 rumah warga dan 30 kamar kontrakan ludes terbakar api. Kobaran api disertai kepulan asap hitam terlihat saat kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Gerindo, RT 09 RW 05, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya sejumlah barang berharga milik warga banyak yang tak terselamatkan. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes dilalap api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah kontrakan. Dampak dari kebakaran kontrakan ini mengakibatkan kepada lingkungan sekitar juga sekitar 3 atau 4 rumah warga yang terbakar dan yang rusak sekitar 9 atau 10. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian setelah petugas mengerahkan 20 unit mobil damkar Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai mengevakuasi bangkai gerbong kereta api pasca kecelakaan KA Turangga dengan KA Bandung Raya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, PT KAI Pusat pastikan perjalanan jarak jauh menuju Tibur kembali normal. Sementara PT KAI juga berjanji akan menanggung pendidikan anak keluarga almarhum hingga lulus. Pasca kecelakaan antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya di kawasan Haur Pugur Cicalengka berdampak dengan sepinya penumpang. Banyak yang mengira jika perjalanan kereta api dari stasiun Bandung mengarah arah timur akan kembali mengalami keterlambatan, khususnya bagi mereka yang menggunakan KA lokal. Namun sejak Sabtu pagi perjalanan kereta menuju arah timur sudah kembali normal meski ada sedikit keterlambatan. Sebelumnya banyak penumpang yang melakukan pembatalan perjalanan KA lokal akibat peristiwa kecelakaan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya di kawasan Haur Pugur Cicalengka. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia berjanji akan menanggung pendidikan anak keluarga almarhum hingga lulus. Janji tersebut diungkap Direktur Utama KAI, Didik Hartantio saat memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia. Dari PT Kereta Api memberikan ya termasuk yayasan, dan yayasan nanti akan berikan beasiswa pada anak-anak almarhum yang masih bersekolah sampai selesai sekolah atau kuliahnya. Sebelumnya pada Jumat pagi, KA Turangga mengalami kecelakaan dengan KA komuter lain Bandung Raya di kilometer 181 perlintasan Cicalengka Haur Pugur. 4 orang dinyatakan meninggal dunia atas insiden ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, KNKT mulai melakukan investigasi tabrakan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya. Investigasi dilakukan dengan memeriksa perekaman data kereta dan memeriksa saksi mata. Komite Nasional Keselamatan Transportasi sedang melakukan investigasi kecelakaan tabrakan kereta KA Turangga dan komuter lain Bandung Raya untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Investigasi dilakukan dengan membuka data logger atau perekaman data kereta, persinyalan, dan memeriksa saksi mata, termasuk petugas-petugas stasiun yang berjaga di Stasiun Ranca Ekek, Stasiun Cicalengka, dan Stasiun Haur Pugur.
Investigasi dilakukan usai seluruh lokomotif dan juga gerbong yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi. Akan melakukan wawancara dengan petugas-petugas terkait. Jadi hari ini karena kemarin kita fokus kepada masalah penanganan korban dulu, Pak. Jadi setelah semua sudah clear, kita hari ini mulai untuk interview dengan petugasnya dan mengambil semua data-data yang ada di stasiun Cicalengka maupun di stasiun Borobudur. Proses investigasi akan diupayakan secara maksimal hingga 4 hari ke depan dan akan dilanjutkan dengan analisa atas dasar temuan lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap penggerbekan yang melibatkan artis Saiful Jamil bersama asistennya di jalur bus Transjakarta dan Mogot Jakarta Barat. Polisi kemudian menetapkan 2 orang tersangka, yakni asisten Saiful Jamil dan 1 orang lain yang merupakan bandar narkoba. Steven 25 tahun merupakan asisten pribadi artis Saiful Jamil dan Rifandi 18 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah video viral yang merupakan bagian dari upaya pengungkapan narkotika dalam pengintaian kepolisian sektor Tambora. Narkoba. Sebelumnya petugas menerima informasi akan adanya transaksi narkotika jenis sabu antara tersangka Rifandi dan Steven di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Usai melakukan transaksi, petugas membuntuti dan hendak menghentikan kendaraan yang dibawa Steven. Namun tersangka Steven sempat beberapa kali kabur dari kejaran petugas. Tersangka Steven bahkan sempat membuang barang bukti narkoba jenis sabu ke taman di bahu jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang dikemudikan Steven juga sempat beberapa kali menabrak anggota kepolisian dan pengendara motor. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Steven. Sementara itu, Saiful Jamil mengaku saat penyergapan dirinya panik mengetahui kendaraannya dikejar dan diberhentikan petugas. Saiful Jamil mengklarifikasi dalam video dirinya meminta pertolongan karena mengira dihentikan aksi kawanan begal. Terus terang, saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 paket sabu, alat hisap, 4 telepon genggam, 2 unit sepeda motor, 1 unit mobil, serta 2 hasil tes urin positif. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Mapolsek Tambora dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat menangkap 2 orang pria yang merupakan bandar pemasok narkoba untuk artis Ibra Azari dan Nandia Natasha. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur. ADR dan RZ ditangkap anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur. Keduanya diketahui sebagai pemasok narkoba jenis sabu untuk artis Ibra Azari dan Nandia Natasha. Dalam penggeledahan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja. Usai ditangkap, keduanya digelandang ke Mapolres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan.
Penangkapan 2 orang bandar narkoba ini merupakan pengembangan dari pemeriksaan terhadap artis Ibra Azari dan Nandia Natasha yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengembangan, kami dari tim Sus 1, Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat telah berhasil mengamankan 2 orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk saudara IA, yaitu public figure yang ditangkap kemarin bersama seorang wanita NN. Saat ini keduanya ditahan di Mapolres Jakarta Barat dan petugas masih melakukan pengembangan lanjutan guna mengungkap jaringan narkoba di kalangan artis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat ketiga Pilpres 2024, sejumlah persiapan venue di Istora Senayan Jakarta masih terus dilakukan. Untuk panggung acara hingga kursi-kursi penonton sudah seluruhnya terpasang. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari Istora Senayan Jakarta. Pemirsa, jelang debat ketiga Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan di Istora Senayan Jakarta, memang berbagai persiapan ini telah rampung dilakukan. Seperti misalnya pemasangan panggung hingga kursi-kursi penonton saat ini seluruhnya sudah dipasang di depannya. Dan memang berbagai persiapan lainnya memang masih dilakukan seperti misalnya GR dan juga persiapan-persiapan lainnya. Sementara itu memang di debat ketiga ini akan menampilkan kembali ketiga calon presiden, yakni dari 01 Anies Baswedan, 02 Prabowo Subianto dan juga 03 Ganjar Pranowo. Ketiganya nantinya akan saling beradu gagasan, beradu argumentasi di dalam debat tersebut. Sementara itu memang di debat ketiga ini akan mengusung 4 tema besar dan juga 2 subtema. Di antaranya adalah 4 tema besar tersebut adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Sementara untuk 2 subtemanya adalah globalisasi dan juga politik luar negeri. Kemudian di dalam debat ketiga ini memang masih sama seperti debat-debat sebelumnya, di mana debat berlangsung selama 150 menit dengan rinciannya 120 menit untuk debat dan juga 30 menit untuk jeda iklan. Dan pada debat ketiga Pilpres kali ini memang masih sama, yakni ada 6 segmen, di mana segmen pertama adalah penyampaian visi misi dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden. Kemudian di segmen kedua dan juga segmen ketiga nantinya para calon presiden akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis. Dan di segmen keempat dan juga segmen kelima nantinya para calon presiden akan saling bertanya dengan capres satu sama lain. Dan di segmen ke-6 merupakan segmen closing, yakni nantinya para capres akan menyampaikan statement closingnya pada segmen ke-6 ini. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nadifa Adine, iNews melaporkan. Lembaga Arus Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas capres dan cawapres di kalangan Gen Z pasca debat perdana Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z. Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres dari Lembaga Arus Survei Indonesia menempatkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z. Survei elektabilitas ini dilakukan di kalangan Gen Z pasca debat perdana Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan hasil survei menunjukkan bahwa Gen Z sudah kritis melihat nilai substansi dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan pada akhirnya Gen Z sadar betul mereka adalah kelompok kritis, kelompok otonom, bahwa yang dibutuhkan dari calon presiden itu adalah kapasitas mereka, track record mereka. Saya kira kenapa mereka memilih Ganjar dan Mahfud, menurut mereka pasti Ganjar dan Mahfud adalah solusi terbaik dari pilihan yang ada, baik dari segi kapasitasnya, track recordnya,
itu menunjukkan bahwa mereka bisa mengatasi problem-problem masa depan dalam penciptaan lapangan kerja misalnya. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo turut menghadiri secara langsung kegiatan bazar dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tlogosari, Wetan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi Partai Perindo ini sebagai bukti kepeduliannya terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat kecil dan digelar di seluruh wilayah Nusantara. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Semarang, Jawa Tengah. Aksi kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000. Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju cepat kalau pengentasan rakyat kecil ini lebih cepat. Ya, jadi ini yang kami perjuangkan dan mohon doa restu. Dengan perjuangan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga melihat apa yang dilakukan oleh Perindo bukan hanya untuk pemilu, bukan saat menjelang pemilu, tetapi setiap saat. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024. Tim Liputan Ayus melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD hadiri ibadah syukur awal tahun yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Auditorium Geraha Okumene, Jakarta Pusat. Mahfud MD mengajak masyarakat untuk kian meningkatkan persatuan dan toleransi dalam berbangsa. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menggelar ibadah syukur awal tahun yang dihadiri ratusan pimpinan gereja anggota, yayasan hingga para lembaga mitra dan duta besar. Digelar di Auditorium Geraha Oikumene, Jakarta Pusat, ibadah ini juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD yang mendampingi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Mahfud MD menekankan ibadah awal tahun akan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan persatuan serta toleransi dalam berbangsa. Ya, ini kunjungan silaturahim dan dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan aman dan baik. Kalau substansi saya ingin mengatakan tingkat kerukunan kita sebagai bangsa, tingkat persatuan kita sebagai bangsa semakin berkualitas. Jadi sambutan beliau sangat bagus bahwa kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi agama itu penting dan tapi kita satu ya, berbeda tapi satu. Jadi Pak Mahfud menegaskan pentingnya itu. PGI yang menjadi tempat persekutuan umat Kristen optimis akan menjadi ruang yang menghadirkan kedamaian serta cinta kasih di tengah perbedaan masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berkampanye dengan bermain futsal bersama para Gus Muda di lapangan futsal Tuparef, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Dalam acara tersebut Gibran sempat menyinggung soal mengikuti aturan debat selanjutnya tanpa menggunakan singkatan kata. Dengan menggunakan sarung, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bermain futsal bersama para Gus Muda di lapangan futsal Tuparef, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Gibran mengaku bermain futsal merupakan cara dirinya untuk berkampanye yang lebih santai. Uniknya ada pemain yang mengenakan kaos dengan nama Samsul yang saat ini tengah viral di dunia maya. Yang artinya asam sulfat, ejekan saat Gibran salah menyebut nama asam sulfat tersebut. Usai bermain futsal, Gibran sempat mengatakan untuk debat Cawapres selanjutnya, ia akan mengikuti aturan KPU dengan tidak menggunakan singkatan-singkatan sebagaimana yang ia lakukan dalam debat Cawapres. Ia pun memberikan saran agar dilakukan pemeriksaan ketat terhadap dirinya yang dituduh berbuat curang saat mengikuti debat Cawapres. Ya belum ada persiapan khusus sih.
Ya doakan semoga lancar ya. Satu lagi Mas. Satu lagi boleh Mas terkait ini KPU itu ada aturan bahwasannya tidak boleh menyebutkan singkatan, kalaupun menyebutkan singkatan. Saya ngikut aturan KPU aja ya, itu aja. Kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa ya. Saya ngikut aturan KPU. Ya nanti silahkan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray atau apalah biar untuk mengecek ya. Selain bermain futsal, Gibran akan mengunjungi Ponpes Buntet dan para relawan di Stadion Bima Kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo menemukan 3.000 lembar surat suara rusak, sementara di KPU Demak menemukan sebanyak 305 lembar ditemukan surat suara yang rusak. Diduga karena proses saat pencetakan. Temuan surat suara rusak tersebut dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan pengganti. Proses pelipatan surat suara untuk pemilu legislatif 2024, KPUD Sidoarjo menemukan surat suara rusak dan tidak layak lagi digunakan untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Tercatat sebanyak 3.000 lembar surat suara rusak yang ditemukan di sela pelipatan surat suara. Surat suara yang rusak ini diantaranya ada lubang dalam surat suara, tumpahan tinta cetak di lembar surat suara, hingga pemotongan surat suara yang tidak tepat. Jumlah surat suara rusak ini akan terus bertambah hingga selesainya proses pelipatan surat suara. Temuan surat suara rusak ada kurang lebih 3.000 surat suara yang rusak. Ya pasti yang rusak akan kita lakukan pemusnahan, tapi nanti di akhir. Nanti semua yang rusak kita kumpulkan, kalau ada surat suara rusak juga kita kumpulkan, semuanya akan kita musnahkan. Sementara di Demak, Jawa Tengah sebanyak 305 lembar surat suara ditemukan rusak saat proses sortir. Surat suara rusak karena sobek kecil di dalam kolom, diduga surat suara rusak karena terjadi proses pencetakan. Dalam metode lipat surat suara, setiap tim terdapat satu pengawas yang mensortir kondisi surat suara sah sehingga kecepatan lipat dapat diprediksi. Terkait surat suara rusak, KPU akan menggantinya dari kuota cadangan surat suara. Bila jumlah cadangan kurang, KPU akan meminta percetakan untuk menggantinya. Selanjutnya surat suara rusak akan didokumenkan dan menjelang pencoblosan akan dimusnahkan yang disaksikan oleh pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Sensasi keseruan camping di kaki Gunung Semeru. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Meski musim liburan sudah usai, namun bagi Anda yang rindu melakukan pendakian dan camping di Gunung Semeru, Anda bisa mengobati kerinduan dengan camping di kawasan Camping Ground Sarkawi. Di sini Anda bisa melihat keindahan Gunung Semeru dari dekat. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memang tak pernah kehilangan pesonanya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pecinta alam. Sejak erupsi tahun 2021 lalu, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup lantaran masih berada di level 3 atau siaga. Namun bagi wisatawan yang rindu menikmati pesona keindahan Gunung Semeru, kini bisa sedikit mengobati kerinduan dengan mencoba sensasi camping di wisata Sarkawi yang berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Hawa sejuk dengan nuansa yang masih alami, serta keindahan hutan pinus khas pegunungan, membuat pengunjung betah berlama-lama, dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat kegagahan Gunung Semeru yang sangat eksotis dari dekat.
Kalau Sarkawi ini daya tariknya selain masih asri ya, kemudian kita bisa langsung melihat view Semeru dari dekat. Seperti itu. Asri banget, beda ya. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini untuk camping itu enak banget ya. Dan harus diingat ini pemirsa, jika berkunjung ke wisata Sarkawi, jangan tinggalkan apapun selain kenangan manis ya, agar wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Silah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.